Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wassallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala fi hadil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzi taqarrabahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qala ta'ala fi atil ukhar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifah min bani Israil wa kafarat ta'ifah fayadna alladziina amanu ala adwihim fa asbahu dhahirin al ayah. Bapak Ibu jamaah Masjid Sang Surya yang dimuliakan Allah, bapak-bapak pimpinan ranting, pengurus takmir, ketua RW, ketua RT, dan seluruh jamaah ibu-ibu, pimpinan ranting Aisyah, Nasihatul Aisyah, Masya Allah. Saya lihat ini tadi bisik-bisik sama Mbak Sumali saya, melihat realitas seperti ini Sang Surya ini Pak Usama punya potensi untuk menjadi Qaryah Thayyibah. Masya Allah, benar ini bisa jadi Qaryah Thayyibah di putusan Muktamar Muhammadiyah Solo itu bagus banget, Qaryah Thayyibah Pak. Dan saya lihat ini ketua RW ini Muhammadiyah, ketua RT ini Muhammadiyah, kepala desa ini Muhammadiyah. Terus ya wis mari wis jamaah Muhammadiyah selesai. Udah itu Qaryah Thayyibah, dahsyat itu. Saya di kampung saja Muhammadiyah 10. Masjidnya gawat dia 10. Kalau di sini Masya Allah ini dasar. Benar Pak Heri itu. Saya di MUI juga gitu. Ya kasarnya ini sebelum ke tema pengajian, nanggapi Pak Heri tadi tentang masjid yang harus punya kelamin. Masjid NU diatur coro NU, ngono lho kasare. Masjid Muhammadiyah diatur coro Muhammadiyah. Masjid LDII diatur coro LDII, Masjid Salafi diatur coro Salafi, titik. Itu saja sebetulnya. Yang bikin ribet itu nek ono Masjid Muhammadiyah diatur coro NU. Yang bikin ribet itu ono Masjid Muhammadiyah diatur coro Salafi. Ruwet. Kok di masjid dewe gitu aja loh, selesai. Nah Muhammadiyah ini sudah teruji dulu, kita sudah teruji. Kita itu sudah 110 tahun, ratusan universitas berdiri, puluhan perguruan tinggi berdiri, ratusan rumah sakit berdiri, ribuan masjid berdiri. Kurang apa Muhammadiyah? Jangan minder, jangan minder. Kita ini udah asa. Karel Baterington pernah menyebut Muhammadiyah itu adalah organisasi yang diberkati. Wah dasar. Gak ada di dunia ini organisasi kayak Muhammadiyah. Saya ini juga mohon maaf, di NU ya rodok payu gitu loh saya. Di NU rodok payu. Saya ini lihat aja ketua MUI itu kan biasanya mesti NU. Saya Muhammadiyah sudah di ketua MUI. Termasuk saya ini juga anggota sekretaris Dewan Muhtasar Majelis Al-Hikmah Riyadul Jannah ini, tapi yang di Kepanjen.
Itu ya yang ngasih ceramah sih saya, yang hadir puluhan ribu yang hadir orang-orang. Jadi saya mohon maaf di sini tadi itu ketika disebut nama Muhammad, kalau saya ucap salam, padahal kata Rasulullah, padahal Rasulullah pernah berkata, wong sing paling medhit iku ya wong sing lek disebut jenengku ora gelem maca sholawat. Baca ketika nama Muhammad disebut langsung shollu alaih atau sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shollu alaih. Wajib itu, wajib. Ada yang bersolawatnya berlebih-lebihan, ono sing gak maca selawate berlebih-lebihan, padha ae. Waduh. Nah, saya pernah sampaikan ketika di majelis Al-Hikmah itu. Mereka juga bilang enak aja itu hari ini yang berikan tausiah Ustadz Nurbani Yusuf, Ketua Muhammadiyah Kota Batu, itu enggak apa-apa yuk. Enggak apa-apa, dan mereka juga enggak kapok. Saya sampaikan Bapak Ibu, sinten ingkang sanjang tiang Muhammadiyah boten sholawatan, maos mek boten kula speaker. Bapak Ibu sinten ingkang sanjang tiang Muhammadiyah nek salat boten maos usoli, maos mek jenengan boten mireng njero ati. Bapak Ibu sinten ingkang sanjang tiang Muhammadiyah boten slametan mek jenengan boten kula undang lho. Mari ta wis ngono. Lah terus apa bedanya? Apa bedanya? Semua yang dibahas itu ditarjih wis jelas. Masalah jenggot wis jelas, masalah isbal wis jelas, masalah rukuk wis jelas, bacaan iftitah wis jelas. Gak usah cari fatwa-fatwa yang lain. Ditarjih wis jelas kari maca kari ndelok. Bahkan fatwa-fatwa ditarjih itu lebih baik karena kompilasi dari fatwa-fatwa ulama jama'i, bukan personal. Yang lainnya itu kan fatwa-fatwa ulama personal. Antara ulama yang satu dengan ulama yang lain saling mentahzir. Di Muhammadiyah itu jelas. Di kitab Syarhul Mahzab, perkara nuding niku enten 12 macem. Nuding tahiyat nih lho, enten 12 macem. Ingkang setunggal baca at-tahiyat langsung nuding. Yang kedua nunggu asyhadu baru nuding, wis loro. Nomor 3 diputer kanan kiri, opo kiri dulu ke kanan, opo kanan ke kiri, 4. Goyang atas bawah apa dari bawah ke atas, 6. Pada saat nuding itu mata kita tertuju kepada tempat sujud atau pindah ke telunjuk loh. Ya apa? Perkara nuding. Lah dibahas bener rano enteke ta. Mau sujud siji dengkul dhisik. Soale lek tangan dhisik jarene kaya asu kate turu. Sing siji tangan dhisik, soale lek dengkul dhisik jarene kaya unta kate turu lho. Gara-gara sholat siji ngilokno kon unta, siji kon nasu, kon unta, kon nasu, kon unta, kon nasu, gelut. Gegeran, beneran loh ini. Di masjid saya Batu gegeran perkara dengkul karo tangan. Habis nggih apa nih Pak Eko ini. Dalam mantan Batu gegeran. Habis itu kemudian tak celuk wis, gak usah melok Hudzaifah, gak usah melok Aisyah. Melok mazhabe Nurbaniyah. Lha napa? Bathuk dhisik. Lah. Mari wis ndang gosong wis. Dadi salat langsung julek kene blek ngono wis. Lah timbangane siji asu siji unta langsung gegeran bathuk dhisik ndang gosong ndang mari. Kita tuh habis kalau urusan furu terus dibahas terus gak ono enteke. Apakah itu tidak penting-penting, jangan dominan gitu loh. Jangan dominan, itu dibahas biasa-biasa saja. Makanya Kiai Dahlan itu kan bagus banget, teorinya Al-Ma'un. Gak banyak cincong Kiai Dahlan itu langsung action. Yai,
Niki kok Al-Maun terus niki mboten enten surat liyane ta. Lha ngoten lho. Teologi Al-Maun jare Kiai Dahlan. Wis kok amalno durung? Nggih dereng amalno dhisik. Itu loh gerakan Muhammadiyah itu. Ulama-ulama Muhammadiyah ku lek mari ngaji orang nggawa masalah. Orang gegeran dengan tempat sekitar, tapi ulama-ulama Muhammadiyah itu setiap kali datang ngaji mesti mulih nggawa berkah. Pulang dari pengajian di tempat A mesti berdiri musola. Pulang dari pengajian di tempat B mesti berdiri klinik. Itu loh ngaji wong Muhammadiyah. Gerakan, bukan hanya sekedar wacana-wacana, tapi bahas gerakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sebutkan ayat Quran surat Az-Zumar. Wasiqal ladzi taqarrabahum ilal jannati zumaro hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Niku besok kula kali panjenengan niki lek mlebu swarga niku rombongan. Mboten enten critane mlebu swarga niku dhewe-dhewe. Mlebu swarga niku rombong-rombongan. Mlebu neraka nggih rombongan. Lah Sang Surya dipimpin ketua ranting rombongane. Lho ngoten lho. Berombong-rombongan. Mboten saged mlebu dhewe-dhewe. Nyelentang dhewe-dhewe ndak bisa. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, khairunas amfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Rasulullah niku mesra dengan istrinya, Pak. Mboten seneng kali wong lanang kasar niku, mboten seneng. Rasulullah tidak pernah memanggil istrinya dengan nama langsung, tapi selalu dipanggil dengan nama kesayangan. Jenengan hati-hati dipanggil nama kesayangan. Ya Humairah, wahai si pipi merah, ngoten. Wahai si gendut, wahai si geger. Geger niku. Kita tidak boleh, harus tetap goro-goro didik kepada istri. Nek jujur kepada istri malah jadi urusan. Wis masih bocor lemu pancet wahai si langsing. Nah, Rasulullah itu punya kebiasaan kalau dia diberi minum disisakan separuhnya diminum oleh istrinya. Aisyah itu kalau minum di gelas Rasulullah itu persis di bekas bibirnya. Coba, mau jembek, persis di bekas bibirnya. Nah, suatu kali Rasulullah SAW dibuatkan minum oleh Rasulullah, tidak disisakan tapi ditelasakan sedoyo. Habis itu kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda habiskan semua? Kenapa tidak disisakan separuh seperti biasanya? Kemudian Aisyah bergegas ke dapur, bikin minuman yang sama. Setelah sampai dapur, Aisyah kaget, ternyata gula nih entek. Yang diberikan kepada Rasulullah bukan gula tapi uyah. Kenapa oleh Rasulullah dihabiskan? Karena Rasulullah tidak ingin Aisyah kecewa. Nah, ibu-ibu nanti dicoba uji cinta kepada suami. Mulai kerja digawekno teh dikei uyah. Lek dihabiskan berarti bapak-bapak masih cinta. Lek dibanting lah. Nek kula tak banting. Itu Rasulullah. Innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh dalam diri Rasulullah itu terhadap akhlak yang terpuji. Rasulullah itu orang yang mulia. Kalau beliau seneng, beliau tersenyum. Lek gak seneng, meneng. Itu Rasulullah. Pernah suatu kali niku poso. Rasulullah itu siang. Poso Senin Kemis. Ada salah seorang sahabat ingin memberi hadiah kepada Rasulullah. Rasulullah itu tidak boleh terima sedekah, tapi beliau boleh terima hadiah.
Nggak boleh. Rasulullah terima sedekah nggak boleh. Seluruh keturunannya juga nggak boleh terima sedekah. Tapi boleh terima hadiah. Tapi saat ini sayang hadiah jadi gratifikasi. Akhirnya karena pakai hadiah. Hadiah. Orang miskin ini tidak punya apa-apa selain 3 buah pohon anggur yang ditanam di belakang rumah. Diambil satu-satu yang masak, ditaruh di mangkok. Setelah semangkok penuh, dia mencari Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sedang duduk-duduk di beranda masjid bersama Abu Dzar, Abu Bakar, Abu Darda, Hudzaifah, dan sahabat-sahabat yang tergabung dalam Ahlus Suffah. Nah, saat itulah pada saat itulah kemudian dia berikan anggur itu kepada Rasulullah. Rasul puasa. Tapi karena hanya ingin menyenangkan orang yang memberi, Rasulullah mokel. Dibatalkan puasanya. Dimakan anggur itu. Dimakan, ditelan, tertawa. Diambil lagi, ditelan lagi, tertawa lagi. Sampai seluruh anggur diisi mangkok habis dan Rasulullah makan dengan tertawa, tersenyum. Orang itu jangan tanya sukacitanya. Dia pulang. Wah istriku, anggur kita dimakan habis oleh Rasulullah. Nah, Abu Bakar mendekat, Abu Dzar mendekat. Ya Rasulullah, kok anggurnya dihabiskan semua? Padahal kula niki nggih kepingin. Kula wis 2 dina ora mangan. Abu Dzar bilang saya sudah 3 hari tidak makan. Apa jawab Rasulullah? Kon ngerti ya? Anggur iku mang rasane kecut. Anggur iku mang sepet. Prasamu aku guyu ah. Iku mang aku meringis saking sepete. Iku lek tak kekno awakmu mesti kok utahno. Nek tak kena awakmu mesti kau utahno, dan ketika kau utahno jangan tanya kecewanya orang yang memberi. Ngoten lho. Wis poso direwangi mokel karo anggur sepet. Baik. Ini hikmahnya, hukumnya diambil istinbat hukum. Nek wong poso sunah iku seperti rojo. Boleh melanjutkan puasanya, boleh mokel sak waya-waya, bergantung situasi. Kalau diteruskan puasanya dia mendapatkan 1 pahala utuh. Kalau dia membatalkan puasanya untuk menyenangkan orang yang memberi, dia mendapatkan 2 pahala. Pertama, tetap pahala sunnah tetap dia dapat, dan nomor 2 pahala menyenangkan orang lain. Mulane lek jenengan poso sunnah jam-jam 11 diumumno. Iki gak wong ngejak mokel lah. Itu diumumkan di WA group. Iki gak wong ngejak mokel aku poso itu. Jadi kita biar dapat, bukan begitu maksudnya ya. Tapi itu betapa pentingnya muamalah. Dan itulah yang dikehendaki diamalkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Saya pikir Ki Haji Ahmad Dahlan itu Masya Allah luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah bahwa sebetulnya kita beragama itu ya yang penting itu amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihah. Amanu itu orang-orang beriman itu selalu diikuti dengan amal soleh. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kitab tafsir At-Tabari pernah dikisahkan bagus banget. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Selesai bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam sholat di setiap sudut Ka'bah 1000 rakaat. Bayangkan 1000 rakaat. Berarti dia sholat 4000 rakaat. Setiap sudut Ka'bah 1000. Allah berfirman kepada Ibrahim, fa'auhallahu ta'ala ya Ibrahim ahsanu ma fa'alta. Sungguh Ibrahim yang kamu lakukan itu dahsyat, luar biasa. Gak ada uang yang bisa melakukan seperti yang kamu lakukan sampai dino kiamat. Kalau orang normal sholat 4000 rakaat
butuh waktu 1 minggu tanpa istirahat. Tapi Ibrahim alaihissalam diberi mukjizat bisa melakukannya. Tapi apa kata Allah? Walakin, tapi luqmatu fi batnil ja'i tamfakuha khairu min hadza kulli. Satu suap makanan, satu sendok makanan yang kamu berikan kepada perut yang lapar, nilainya lebih tinggi dibanding dengan sholat 1000 rakaat di setiap sudut Ka'bah. Bayangkan, satu suap makanan yang diberikan kepada perut yang lapar, wong sing luwe. Kenapa? Kalau sholat itu bukan amalan esoteris, hanya untuk dirinya sendiri. Tapi satu suap makanan kepada perut yang lapar itu menyelamatkan kehidupan. Nah itu yang dilakukan Muhammadiyah. Keidalan itu ngajak kita begitu. Mendirikan panti asuhan, mendirikan rumah sakit, mendirikan universitas, mendirikan sekolah. Agar apa? Agar kita itu punya manfaat. Nek wong salat tok iya apik, tapi gak kira mengalahkan orang yang beramal soleh. Pada masa Nabi Musa alaihissalam ada salah seorang abid, ahli ibadah, namanya Juret. Ahli ibadah top. Pagi, siang, malam, sholat tok. Hingga suatu hari ibunya memanggil, Assalamualaikum ya Juret. Ibunya kehabisan air. Dia bermaksud agar Juret membantu mengambilkan air. Karena di Mekah, di Palestina saat itu air itu sangat susah. Mencarinya harus jauh. Ibunya bawa geribah. Tapi Juret dalam keadaan hendak sholat. Dia berpikir, aku penuhi panggilan ibuku atau aku teruskan sholatku. Assalamualaikum ya Juret. Juret berpikir, aku penuhi panggilan ibuku atau aku teruskan sholatku. Ternyata Juret memilih yang kedua. Dia meneruskan sholatnya. Allahu Akbar. Ibunya pulang. Besok lagi ibunya datang lagi. Assalamualaikum ya Juret. Juret masih sama. Allahu Akbar. Hari ketiga sama. Assalamualaikum ya Juret. Allahu Akbar. Moring-moring ibunya. Oh deloken kon mari. Kamu akan dipermalukan oleh pelacur. Begitu kan oleh ibunya. Ibunya pulang. Dan benar, beberapa saat kemudian ada seorang pelacur yang berzina dengan gembala. Dia punya anak. Hadisnya panjang banget ini dalam kitab Jami'us Shaghir. Pelacur itu kemudian ditanya, iki anake sapa? Dia jawab, anaknya Juret. Akhirnya Juret kena fitnah. Masjidnya dibakar. Dia tidak bisa sholat di situ. Tapi Juret terus bermunajat untuk membuktikan bahwa dirinya tidak salah. Akhirnya dia diberi karomah. Dalam kisah-kisah Nabawiyah disebutkan ada 2 bayi yang bisa bicara langsung. Yang pertama bayinya Nabi Isa alaihissalam, dan yang kedua bayinya Juret. Bayi Juret itu kemarin ditanya, kon anake sapa? Dia bilang, aku anaknya penggembala. Nah akhirnya Juret direhabilitasir. Namanya diperbaiki kembali, masjidnya dibangun lagi. Kemudian Rasulullah berkata, Juret itu hanya seorang abid, ahli ibadah. Andai dia seorang ahli ilmu, kata Rasulullah, dia akan penuhi panggilan ibunya, kemudian dia meneruskan sholatnya. Karena dia hanya seorang abid, dia hanya meneruskan sholatnya, dia lupa dengan sekitarnya. Dados lek menawi jenengan sholat Allahu Akbar lali,
kunci sepeda sik nyantol. Ya dibatalno salate, dikunci, delesak salat maneh. Dulu itu ada seorang musafir datang bawa onta, langsung salat. Oleh Rasul diingatkan, untamu cancangen. Apa jawabannya? Tawakal ya Rasulullah. Dijundu kalau Rasulullah. Tawakal iku cancangen dhisik, mari ngono salat. Lah lek kon salat unta ora kok cancang, yo ngluyur untane. Itu tawakal, itu ikhtiar dulu baru tawakal. Nah, ini yang barangkali sering kita kebalik-balik. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, itu sebetulnya adalah kunci beragama yang dipahami oleh Kiai Dahlan. Tapi saya jujur pernah bertanya ke beberapa tempat. Ada satu hal yang menurut saya di Muhammadiyah kurang kebahas secara komplit, yaitu soal ideologi. Ideologi Muhammadiyah. Itu yang kita menurut saya, dan kemarin kita diskusi di BWM, di PP juga sama, belum terumuskan dengan baik. Ideologi itu satu kata. Ideologinya orang Indonesia apa? Pancasila, satu kata. Ideologi orang Eropa, satu kata, kapitalis. Ideologinya orang Protestan, satu kata, Puritan. Ideologinya orang Prancis, satu kata, liberty. Ideologinya orang FPI, satu kata, tarbiyah. Ideologinya Ikhwanul Muslimin, satu kata, tarbiyah, sama. Ideologi HTI, satu kata, khilafah. Ideologi Salafi, satu kata, Wahabi. Ideologi NU, satu kata, Aswaja. Ideologi Muhammadiyah, satu kata, nopo? 1 juta lah iso. Nopo? Satu kata. Tidak ada, masuk MKCH. Bukotimah. Tidak ada. Akhirnya kalau nekat, karena kekosongan itu, Prof. Syafiq Mugni nulis ono Musafi, Muhammadiyah rasa Salafi, ono Muhammadiyah rasa FPI, ada Marmut Marhen Muhammadiyah, ono Munu Muhammadiyah NU, ono Munas Muhammadiyah Nasionalis. Kenapa? Karena ada kekosongan ideologi. Maka saya menyebutnya ideologi Muhammadiyah adalah Dahlaniyah. Adalah apa? Ya wis iku ideologi Muhammadiyah Dahlaniyah. Prof. Haidar akhirnya menanggapi tulisan itu dengan berkata, ideologi Muhammadiyah tidak jauh-jauh dari pendirinya. Lah pendiri ini siapa? Ya wis Dahlan. Ya Kiai Dahlan. Maka sangat naif kalau kita bicara Muhammadiyah tapi orang ngerti Kiai Dahlan. Orang ngerti sapa gurune Kiai Dahlan. Orang ngerti sapa muridé Kiai Dahlan. Belajar pemikiran-pemikiran Kiai Dahlan baru belajar ke yang lain-lain. Nah, secara ideologis, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini tidak apa-apa, ini karena jamaahnya rodok dhuwur, saya nyampaikannya rodok dhuwur dini lah. Dhuwur dini. Ada irisan. Empun kuatir, tiang Syiah itu tidak bisa hidup di Muhammadiyah. Percaya sama saya. Syiah gak iso urip di Muhammadiyah. Tapi Syiah akan tumbuh subur di NU. Tapi nek Salafi Wahabi gak iso urip di NU, tapi tumbuh subur di Muhammadiyah. Bilang, kenapa? Ada kemiripan amalan, ada kemiripan ideologi. Di Syiah ono ahlu bait, di NU ono habaib. Nah, jelas toh?
Muhammadiyah ono ta Lubait, ora ono, habaib malah ora ono. Muhammadiyah kiai karo Gus iku dipaksa-paksa. Ora ono sajane yo gak ana awake dhewe ora dipopo pisan. Kabeh iki setara. Setara. Saya punya pengalaman di Jatiroto Lumajang. Diundang pengajian Muhammadiyah malam. Tahfidz Quran, wah dasar. Di sana Arodam. Jadi Muhammadiyahnya itu Arodam. Meduro. Arodam ya Meduro. Nah, yang hadir yo Kokam yo Banser. Jadi ketika saya ceramah begini, 5 orang Kokam, 5 orang Banser. Di luar ada 20 Kokam, ada 20 Banser. Yang hadir yo PCNU, yo PCM, yo ranting Muhammadiyah, yo ranting NU, rukun. Selesai ceramah, saya diajak makan. Sebelum makan ngobrol. Sampai setengah jam nggak makan-makan. Ketua PCNU ini bijiki ke saya, Pak Nur, ini kalau sampai ndak makan duluan, orang-orang ini juga ndak berani makan. Loh, siji karo di Muhammadiyah. Kiai ini malah ora keduman. Halo Mas, matiin dulu. Iya. Mana Masnya tadi yang lulus? Udah, nggih. Udah. Itu di Muhammadiyah. Di NU lek kiai ini durung mbuh, gak wani, Pak. Iya. Lah awake dhewe ora. Wis gak peduli wis. Termasuk saya gak peduli. Selesai makan, ngobrol lagi sampai jam 11. PCM wis mulih, pengurus ranting mulih, Kokam ya wis mulih. Tinggal Banser karo PCNU yang menemani saya. Aku ya ora ngerti nek itu. Habis itu PCNU lihat lagi, Pak Nur, niki nek jenengan mboten wangsul, lari-lari niki nggih mboten wani mulih lho. Banser iku gak wani mulih, lah aku durung mulih. Kokam mulih dhisik. Lah sing dijogo dhewean pisan. Coba. Itu ada tradisi-tradisi yang barangkali ada sedikit ya rada api lah menurut saya itu, menurut api. Nah, itu kemiripan. Enggak ada. Di Muhammadiyah itu enggak ada kelas-kelas beragama. Egaliter. Nah, ada habaib, ada lubaib. Di NU ada Maulidil Rasul. Di Syiah ada Maulidil Fatimah. Wis padha. Sembayangi ya padha, yang padha nggih usoline, padha kunute sama. Tapi nek wong salafi urip di NU ora iso. Salafi ora nggih usoli, wong NU nggih usoli. Salafi ora kunut subuh, NU kunut subuh, ndak bisa. Tapi salafi bisa tumbuh subur di Muhammadiyah, padha ora gawe usoline, padha ora kunut subuhe, padha ora dikir kerasnya sama. Kadang-kadang orang Muhammadiyah tidak bisa membedakan itu, padahal beda. Manhajnya beda. Bahkan ada beberapa ulama-ulama salafi yang menyebut berorganisasi ki bid'ah, ya toh? Bermuhammadiyah ku bid'ah, ber-NU ki bid'ah. Karena zaman Nabi gak ono Muhammadiyah, zaman Nabi yo gak ono NU, yo mesti ae bro batinku. Tapi ketika dia bilang berorganisasi bid'ah, ngedekno yayasan dhewe lho. Lah yayasan iki dudu organisasi ta. Banyak yang gitu. Bilang piara burung bid'ah, Masya Allah. Ya mesti tak masuk kelakon tak Kanjeng Nabi ngingu manuk iku aku. Mancing ya bid'ah, jadi zaman jadi Mekah gano kolam. Hal yang seperti itu kata Buya Yunar jelas. Urusan bid'ah hanya ada dalam ibadah mahdoh. Ghairu mahdoh gak ono bid'ah. Bid'ah itu hanya ibadah-ibadah tertentu saja. Yang tidak tertentu, yang bersifat umum bebas.
Mau ngaji Ahad pagi oleh, Selasa isuk yo oleh. Lah pokok Ahad pagi sebabnya libur aku wis. Awak dhewe iki sakjane lek Ahad pagi iki ya rada tasabuh. Gitu. Kaya kebaktian. Jame padha, dinane padha. Lah padha karo Kristen awak dhewe jane gerejaan. Tasabuh ya. Tapi kan ini gue rumah doh gitu loh. Terus ora usah digoleki dalile. Apa Rasul dulu itu pernah ngaji setiap minggu pagi ya ora ono. Apa setiap traweh itu Rasul tahu kultum? Ayo golekno hadise. Habis traweh Rasul kultum ngono ora ono. Itu wis karep-karepe awake dhewe itu namanya gue rumah doh. Lah kok darani kultum ya sing istilah aja kuliah 7 menit soalnya dike kulsep ya ora penak. Kuliah 9 menit ora penak. Wayange wis kultum iku apik gitu loh. Masa isine nanti 15 menit, 20 menit tetap jenenge kultum. Soalnya istilahnya penak gitu loh. Kuldel ya ora penak, kuliah 8 menit ya ora penak gitu. Jadi itu hanya mempermudah istilah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, bahwa insya Allah saya tidak bisa bayangkan ada, itu satu ya. Saya menyampaikan di beberapa tempat, di Muhammadiyah itu ada 5 yang hilang. Hilang 5. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan. Yang hilang di Muhammadiyah pertama adalah tradisi pesantren. Hilang. Nggak ada kita. Wong MC ini keliru kok nyebut wis ustad wis ono kiai, wis ora iso. Di NU itu ustad itu gelar terendah. Guru TPQ ku jenenge ustad. Kiai itu gelar tertinggi, anak kiai jenenge Gus. Kiai dowe anak kiai jenenge Romo Kiai. Dari Muhammadiyah wis ono ustad wis dikai kiai. Ustad itu guru ngaji, guru TPQ lho. Guru madrasah itu jenenge ustad. Makanya nek ustad itu sebetulnya di NU itu pelecehan saja nih. Kalau di Muhammadiyah malah jadi orang mulia, ndak. Lah aku di ustad non di NU gergeten. Lah kene wis doktor si ustad. Lah apa? Keliru mana Profesor Doktor Ustad Thohir lu dari pelecehan nih. Pak Thohir itu baik kiai kok diceluk ustad. Nah itu kan gelar-gelar seperti itu kita hilang. Kita nggak ada tradisi itu. Padahal sebetulnya Muhammadiyah itu juga tradisi pesantren. Mbah Dahlan iki yo kiai. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji A.R. Fakhruddin, Kiai Haji A.R. Hajid, Kiai Haji Muhammad Anis, kiai kabeh. Oleh Ahmad Dahlan tak celuk ustad. Rela sampean. Siapa pendiri Muhammadiyah? Ustadz Ahmad Dahlan, oleh sampean. Pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua yang hilang di Muhammadiyah filsafat. Orang Muhammadiyah belajar filsafat langsung dicap liberal. Ya apa wong-wongnya gak seneng karo filsafat, orang Muhammadiyah belajar filsafat dicap liberal, tapi ngidola karo Rocky Gerung lah. Keliru kabeh. Sopo Rocky Gerung? Itu kan orang berfilsafat. Tapi kafir lah, tapi Muhammadiyah seweneng karena katanya logikanya cocok. Ya mesti namanya filsafatku ya pakai logika. Yang ketiga yang hilang di Muhammadiyah tasawuf. Hilang tasawuf di Muhammadiyah. Kalau berfilsafat dicap liberal, nek bertasawuf dicap khurafat, zindik. Wah dasar, bertasawuf itu Kiai Dahlan itu bertasawuf. Tasawufnya namanya tasawuf ihsan. Bertasawuf, dikira sowe, beritanya sowe, sekti Kiai Dahlan itu. Sekti, iso ngawang barang. Loh, Muhammadiyah gak percaya. Loh ya apa? Lah ngawak dhewe iku lho, lunga nang mari Banyuwangi muter Trenggalek. Mari Trenggalek muter iku motor dhewe ayo nek gak kesel kepin ro.
Lah Kiai Dahlan saat itu lho naik opo? Ke Banyuwangi, mari Banyuwangi situ Bondo, ke Kepanjen Pasuruan, balik Jogja. Lah orang wong setiso ta. Ndak kebayang kok kita. Lah saya ke Lombok naik pesawat itu lho wedine setengah mati pisan. Pesawatnya cilik-cilik to, pesawat wing itu. Naik pesawat Bori, di ono buntute, bayo. Kena medhot gertak. Iya lek bis. Mogok iso ge ngopi. Lah lek pesawat mogok nandi parane. Wassalam dah. Nah itu. Nah, bertasawuf. Yang keempat yang hilang di Muhammadiyah apa? Musik. Ya ngeten iki acarane. Menengan tok e. Rano musik rano apa? Lah kita jelas fatwa tarjih itu musik iki mubah. Oleh sing ngomong haram iku wong salafi. Muhammadiyah iki oleh mubah. Syukur aja dangdutan ngono ae. Waca di masjid kok dangdutan ngono. Kemarin Pak Din itu ketika ke tempat saya tak setelno Aktini. Lagu Sang Pencerah versi asli. Virus itu. Ngono ta Pak Usama. Aku ketok gayeng ngono. Wong iki mau menengan lah apa meneng. Marilah mau aja lho, ngeritik aku. Acara ini kita mulai dan basmalah bersama-sama. Bismillah. Mek iku tok bandere. Lah ono ta Nabi Muhammad maca bismillah bareng-bareng iki. Ayo kalau hadise ora ono. Ya musik ta, Habib Syekh apa Mahir Zain apa gitu. Jadi makan itu nanti diiringi musik itu kan ya enak loh. Kiai Dahlanku seneng musik itu wong ketika ditanya, "Kiai, nopo sih agama iku?" Cukup biola. Ya nopo e? Seneng Kiai Dahlan biola seneng, musik seneng. Kiai Dahlan itu kiai selera kosmopolit. Nah, yang kelima yang hilang di Muhammadiyah apa? Terlalu sensitif ini. Rokok. Rokok. Di Muhammadiyah rokok hilang. Saya tidak merokok saya. Tapi saya cuma tidak setuju nek rokok haram. Abot soalnya, abot sanggani. Menurut saya kok awak dhewe kok mempersulit diri. Maka saya pesan sama teman-teman Muhammadiyah, AMM, pemuda, IMM yang seneng ngerokok iku carane cek awakmu tetap selamat mlebu swarga. Nggawe kartu double. Kartu double. Satu NBM, satu Kartanu. Moro malaikat takon, ngerokok ora? Ngerokok. Muhammadiyah apa NU? Muhammadiyah, ngerokok. Haram soalnya. Teko, ngerokok. Kulo NU, lah itu swarga. Kan makruh. Nah itu. Ini guyon aja. Tapi menurut saya kurang kritik lah. Menurut itu fatwa yang kurang pas. Fatwa ijtihad toh. Kalau ijtihad itu kan tidak bersifat mutlak. Nah Pak Sumali ini nanti mau saya ajak itu untuk judicial review fatwa-fatwa yang nggak jelas. Boleh tak? Boleh. Fatwa itu kan tidak berlaku mutlak. Nggak berlaku mutlak. Saya pernah bertanya, lah rokok haram itu sing haram apa nih sih aku? Mbako ini haram ora? Ora itu kita tahu loh. Ndak haram. Cengkai? Ora. Kertas sih. Lah kowe dadi haram ki apa ceritanya? Filternya. Lah rokok dilang filter rokok mbako. Iya, berarti sing haram kan dudu rokoki, babi ini. Lu iya kan? Itu rokok yang pakai. Makanya itu kan itu serba serba dalil-dalilnya itu kan bukan dalil qot'i tapi zoni kabeh, mutasabihat semua. Misalnya dalil tentang rokok itu membahayakan. Lah membahayakan rokok apa karena naik pesawat bahaya ndi? Ya bahaya naik pesawat terbang ta. Bahaya kesehatan, ayo dites. Jenengan kula ngerokok wis sedina rongpak. Jenengan dahar, usus, otak, babat, sak mangkok, 2 wulan, kula ngerokok 2 wulan. Kira-kira sapa sing koke dhisik?
Ayo Pak Usama dicek loh, Pak ini survei aku. Lainnya kesehatan membahayakan itu. Gak bisa, gak ada. Tapi gue buat ngajurkan rokok loh. Enggak. Saya enggak merokok. Tapi mari kita proporsional. Nah itu yang hilang. Yang keenam kalau tambahi, sing hilang di Muhammadiyah itu politik. Politik itu hilang di Muhammadiyah. Saya melihat sekarang itu orang Muhammadiyah itu mu'alaf politik. Mu'alaf. Kita itu berpolitik baik, kayak dunia akhirat. Padahal politik itu mestinya laibun walahun. Politik itu laibun walahun. Esok dele sore tempe itu politik. Langsung didukung awak dhewe saiki wis gabung. Gitu, Prabowo ya wis gabung, Sandi ya wis gabung. Muhammadiyah sih pancet gregeten ae. Lah kita wong kula sik gregeten ae ngono. Padahal kuwi wis rukun. Ya opo citane iki. Awake digetok-itok to niku. Makanya saya pernah bilang nyoblos Jokowi dapat gratis Prabowo Sandi loh. Dijeti hati ngono malih. Lah itu. Ya politik wis gak kena dianu, gak kena. Makanya Muhammadiyah itu kan pernah mengatakan kita itu tidak berpolitik praktis. Karena kita lah digoroi tok. Wis garai bingung, garai gegeran sak konco. Pokoknya nyoblos lah, tapi tidak usah bingung-bingung lah. Saiki awak dhewe kan tambah bingung kok. Katanya nyoblos Partai Umat sungkan karo Pelita Pak Din. Katanya nyoblos Pak Din sungkan karo Pak Amin. Kate golput saken karo PAN bae yo. Lagi mbuh iki. Lah Muhammadiyah di partai telu saiki malah. Bingung kabeh iki. Nah, makanya yo mbuh iso apa iki men. Kita itu kecil malah terbagi-bagi. Maka menurut saya kita anulah, politik penting, tapi tidak usah jadi yang utama lah. Saya pikir kita ini masjid sangat bagus, kita seriusi. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian panitia dulu ketika bangun masjid ini niatnya apa? Itu niat dong, apa? Ketika kita bangun masjid ini kita punya niat apa? Kenapa niatnya? Niat bangun, ngono bisa. Niat bangun, muka-muka danane lancar, biasa mek ngono tok. Muhammadiyah mek ngoten tok biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia bangun Ka'bah dia punya 3 niat. Niat yang pertama baldatan aminatan. Dia berdoa, ya Allah aku akan bangun Baitullah, semoga dengan terbangunnya Baitullah ini maka akan menjadi baldatan aminatan. Menjadi kota yang aman sejahtera, yang penduduknya sejahtera, adil. Keturutan apa bukan? Keturutan. Yang kedua dia berkata wa masakinata, agar masjid Baitullah itu menjadi tempat orang-orang berziarah. Keturutan apa bukan? Keturutan. Yang ketiga dia berniat agar menjadi kiblat umat manusia sedunia. Keturutan apa bukan? Keturutan. Nah, niat. Lah niki niatin apa? Seringkali kita lupa niat itu. Padahal niat itu penting banget. Maka Pak pimpinan ranting harus punya niat. Diawali tidak apa-apa, niat di akhir. Bengi-bengi sholat, ya Allah, saya ingin bangun masjid Sang Surya ini, semoga dengan berdirinya masjid Sang Surya ini, wah, terserah, diniati. Itu seperti Kiai Dahlan dulu juga berniat. Ketika dia membangun Muhammadiyah, berniat dia akan menjadi pusat peradaban perubahan dunia. Keturutan, diniati. Nah, itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga puasa kita kemarin menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Ciri yang takwa niku gampang, setunggal seneng guyu. Mengoten tok. Kuncine wong takwa niku seneng guyu, wajahe cerah. Soalnya teng swarga niku mboten enten tiyang metutut. Di swarga niku wonge guyu kabeh. Takmir masjid kudu seneng guyu.
Saya suka sekali ini Pak Tamirnya tadi, ada anak kecil, ada wah lu dasar. Soalnya dia liane iku kowereng-kereng karo arek cilik, kowereng-kereng. War-warek guyon didik muring-muring akhirnya masjid sepi. Lah lek ana arek cilik sembayang kusuk, itu kan dipertanyakan. Arek cilik kok kusuk, ngene sampean percaya napa mboten niku? Kusuk mek ndonga iki gak percaya. Arek cilik ya kudu guyon. Arek cilik kudu ngoyo di masjid. Kudu guyon, kudu cerik-cerik itu arek cilik. Lah lek wong tuwa lek sembayang kudu kusuk. Lah lek wong tuwa sembayang guyon ae lah iki. Sing arek cilik-cilik kusuk, sing wong tuwek guyon ae niku. Ndak boleh kuali itu. Nah, tapi di masjid saya itu masih ada guyon itu. Kulon wingi lah tasik ngimami ngoten. Ngen kula enten kula sebut karena orang baik banget, namanya Pak Supingi. Pak Supingi itu hanya SR kelas 3, dia kuli bangunan, tapi perintis Muhammadiyah sejak tahun 60. Kalau beliau ada, saya nggak pernah ngimami. Is beliau. Cengkok Jawa, persis kaya Pak R. Fakhruddin, persis kaya Pak Azhar Basir. An'amta ngalaihim ghairil maghdubi ngalaihim waladdo ngalaihim kaisa muniahin Pak R, Pak Azhar. Nah, kalau Pak Supingi ini cengkoke jan top. Walatoholin, ngono. Amin. Enggak, lane amin karo siji nyelendang. Amin kel nggowi kula wis tuwek niku lho guyu. Guyu kata sebagian guyu, masyaallah. Kula nggih. Insyaallah Gusti Allah anu lah. Gusti Allah itu juga Maha tertawa. Tuhan juga Maha tersenyum. Jangan dikira lah Gusti Allah enggak bisa tertawa. Tertawa. Rasulullah niku nggih seneng guyu. Nek jenengan niku lek kula tambah 2 menit. Nek nyontoh sahabat itu lah sahabat-sahabat sing top level, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wah itu sahabat-sahabat top level. Nek kula niru sahabat sing elek-elek mawon lah. Dari masa sahabat itu ada 100.000. Imam Nawawi menyebut 125.000 sahabat. Yang tersebut namanya enggak ada 100 orang. Salah satunya enggak tersebut niki sing rada guyon niki, Nu'man. Nu'man itu sahabat Nabi, beliau berkata, aku seweneng karo Nu'man. Nek apa Kanjeng Nabi? Sebab Nu'man bisa membuatku tertawa. Loh. Segi pernah suatu kali Nabi Muhammad itu iktikaf. Nah, saat iktikaf bukan puasa. Dia beli makanan 2 bungkus. Dia manggil Rasul, "Ya Rasulullah, saya beli makanan 2 bungkus." Seneng Rasulullah dalam keadaan lapar, Masya Allah. Bahkan Rasulullah telah mendoakan Nu'man sebelum makan. Dimakan bareng. Selesai makan Rasulullah bangkit. Jazakallah khairan wais. Loh, mau kemana ya Rasulullah? Lah mangane kan wis mari lho. Terus dibayar niki. Lho. Nopo? Rasulullah malah kon bayar. Bah, iki Nu'man tapi saweneng Rasulullah niku. Jangan dikira nih sahabat niku kenceng-kenceng koyo sampean ngoten iki mboten. Ya guyon, Nabi Muhammad nggih guyon, Nu'man nggih guyon. Nah itu. Jadi berislam itu nyantai mawon. Nggak usah kenceng-kenceng tapi serius. Mengatakan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita doa bersama-sama. Semoga puasa kita, sholat kita, zakat kita, semua amal saleh kita diterima oleh Allah sebagai amal soleh yang bisa menjadi kafarat menebus kesalahan dan dosa-dosa kita. Wahdiniyah al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa dini sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatika wa tahawuli afiatika wa fujaati nikmatika wa jami'is sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari datangnya susah di saat senang, datangnya sakit di saat sehat, berkumpulnya segala musibah di usia tua. Allahumma inni a'udzubika minal junun wal baros wal juz'am wasyai'ul aqsam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit stroke, dan penyakit-penyakit berat lainnya yang tidak bisa disembuhkan. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi bisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.